Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat masuk dengan mudah dan dapat dipahami atau dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, sebelum kita memasuki materi baru yaitu pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, apakah ada yang masih ingat tentang interaksi sosial? Jika masih ingat, materi selanjutnya ini sama dengan interaksi sosial, namun yang membedakan yaitu adalah di sini interaksinya melibatkan negara dengan negara atau benua dengan benua. Nah, ini di belakang saya ini adalah gambar dari pengaruh perubahan dan interaksi antar benua di dunia. Nah, ini nanti yang saya akan jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, akan saya jelaskan dulu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya ini. Nah, saya jelaskan dulu ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya ini terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Nah, yang pertama itu ada di lingkup yang sempit, yaitu lingkup yang sempit ini terjadi antara desa dan kota. Nah, yang kedua yaitu terjadi dalam lingkup yang luas, yaitu terjadi antar negara dan benua. Antar negara dengan negara juga bisa, benua dengan benua juga bisa. Nah, di Asia sendiri, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, atau juga bisa dari pertanian menjadi pemukiman. Nah, di Eropa juga perubahan ruangnya itu telah berlangsung sejak revolusi industri. Itu sama dengan Asia, yaitu perubahannya itu dari adanya alih fungsi lahan. Nah, dari alih fungsi lahan ini akibatnya banyak terbentuknya kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Nah, perubahan tersebut itu mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi, kota-kota di Asia dan di Eropa atau di benua lainnya itu menjadi tujuan dari penduduk-penduduk desa untuk pindah ke kota. Nah, itu ceritanya. Nah, selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi penduduk untuk pindah ke kota, yaitu faktor ekonomi, di mana di kota itu banyak peluang-peluang kerja, jadi banyak masyarakat yang pindah ke kota agar mendapat pekerjaan. Nah, selanjutnya ada alasan lain dari pindahnya penduduk desa ke kota, yaitu ada faktor bencana alam, ada faktor ekonomi, ada faktor dari konflik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, interaksi keruangan antar desa dan kota ini berdampak secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan juga pendidikan. Nah, dampak-dampak tersebut yaitu yang pertama, beragamnya mata pencarian masyarakat-masyarakat dari pertanian menjadi industri. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas pertanian dengan adanya pembaruan teknologi untuk mengelola hasil pertanian tersebut. Yang ketiga yaitu semakin bagusnya fasilitas kendaraan atau alat transportasi yang ada di desa dan di kota untuk memperlancar mobilitas masyarakat desa dan kota. Yang keempat yaitu berkembangnya media massa ini menjadikan masyarakat desa itu tidak ketinggalan berita-berita politik yang terjadi saat ini. Yang kelima yaitu masuknya budaya kota ke desa ini mempengaruhi
cara berpakaian, dan seperti seni dan bahasa dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu jadi banyaknya banyaknya sekolah-sekolah yang dibangun dan banyaknya guru-guru yang dipindahkan dari kota ke desa itu untuk mengajar di desa agar mutu dan kualitas pendidikan di desa itu meningkat. Nah, selanjutnya ada interaksi keruangan kota dan desa. Nah, tadi kan desa ke kota. Nah, sekarang kota ke desa. Nah, ini juga memiliki pengaruh. Pengaruhnya itu terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, yang pertama yaitu memperoleh sumber daya dan memperoleh sumber daya dari desa berupa hasil pertanian. Nah, yang kedua yaitu menimbulkan masalah kemiskinan di kota, adanya pemukiman kumuh. Nah, ini tuh biasanya terjadi karena orang-orang yang di desa pindah ke kota itu belum tentu sukses. Jadi ada yang sukses, ada yang belum. Jadi yang belum ini menjadi masalah kemiskinan di kota-kota. Ya, itu terlihat dari adanya pemukiman kumuh tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan budaya desa. Nah, ini orang-orang yang di desa ini pindah ke kota namun masih mempertahankan budaya mereka yang ada di desa. Gitu. Nah, selanjutnya, ini masuk ke materi utama kita yaitu pengaruh perubahan dan interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu, ini termasuk dalam pengaruh sosial karena dapat dilihat ya, di sini terdapat seseorang mahasiswa atau orang Indonesia sedang berbicara atau berkomunikasi dengan wisatawan asing. Nah, ini dikarenakan pengaruh perubahan antar ruang yang ada di negara-negara atau di benua-benua. Jadi mudahnya wisatawan asing itu berwisata ke Indonesia. Jadi perubahan pengaruhnya ini bisa berdampak pada sosialnya, yaitu kita bisa secara langsung berkomunikasi dengan mereka atau berkomunikasi dengan wisatawan asing. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh di bidang politik. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar di sini ada gambar konflik di negara Palestina dan di negara Israel. Nah, dua negara ini itu memiliki konflik sampai saat ini. Nah, apa hubungannya dengan pengaruh perubahan dan antar ruang ini? Nah, pengaruhnya itu kita ambil contoh di negara kita di Indonesia. Nah, pengaruhnya itu dapat merubah kebijakan politik yang ada di Indonesia karena adanya video-video kekerasan yang ditampilkan Israel yang disebarluaskan maksudnya. Nah, video kekerasan Israel terhadap Palestina yang disebarluaskan di media massa atau media sosial. Nah, itu membuat kebijakan politik Indonesia itu lebih mendukung perjuangan dari Palestina dan tidak berhubungan diplomatik dengan Israel. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh di bidang pendidikan. Nah, pengaruh di bidang pendidikan ini kita ambil contoh juga di Indonesia ya. Nah, ini terdapat gambar mahasiswa atau siswa-siswa dari Indonesia dan juga dari Korea Selatan. Nah, itu terjadi perpindahan siswa yaitu atau student exchange. Nah, di sini ini adalah dampak dari pengaruh perubahan interaksi antar ruang di negara-negara. Nah, contohnya itu tadi Indonesia dengan Korea Selatan yang bertukar siswa atau mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu adanya perdagangan. Nah, perdagangan ini membantu negara-negara yang bukan maksudnya memenuhi kebutuhan negara-negara yang
tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh di Indonesia, nah itu kan memerlukan teknologi-teknologi yang canggih untuk menunjang kualitas di Indonesia. Nah, contohnya kayak kita mengimpor barang dari Jepang atau kita mengimpor alat transportasi, misalnya MRT. Nah, itu kan adanya interaksi negara Jepang dan Indonesia dalam hal perdagangan. Nah, seperti perdagangan MRT tadi untuk menunjang kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah contoh-contoh dari pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di benua-benua atau di negara-negara. Nah, jika sudah paham, saya akan memberikan sebuah contoh lagi yang terakhir. Nah, untuk kalian diskusikan atau kalian jawab. Nah, ini adalah tugas dari Bapak yang terakhir, yaitu untuk dijelaskan atau untuk dijawab ya. Nah, ini sebagai tugas yang terakhir. Nah, tugasnya yaitu ini masuk dalam pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di bidang apa? Nah, yang sudah saya jelaskan tadi kan bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Nah, ini tugasnya, ini tuh masuk dalam bidang apa dan dijelaskan alasannya ya. Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan ke Bapak, terus saya koreksi dan sekian pembelajaran dari Bapak. Jadi kesimpulannya yaitu pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, itu terdapat pengaruhnya di ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.